Bayangkan teman-teman, pagi hari masuk kandang, entok masih sehat, lincah, makan lahap. Tapi besok paginya ada yang mulai lemes, diam di pojokan, dan satu persatu mati. Padahal kemarin masih kelihatan normal, gak ada gejala aneh, gak ada tanda sakit. Dan anehnya lagi, ini sering terjadi setelah entok turun tanah. Kalau teman-teman pernah mengalami seperti ini, berarti teman-teman lagi di fase kena masalah yang sama seperti banyak peternak lain. Dan di video ini kita akan membongkar kenapa sih entok bisa mati diam-diam setelah turun tanah dan bagaimana cara mencegahnya sebelum terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang sangat sederhana ini, yaitu channel Cotek ID, satu-satunya channel di dunia yang membahas ternak entok dari pengalaman nyata di kandang. Di video ini kita membahas fase yang sering diremehkan, tapi justru paling sering bikin rugi besar, yaitu adalah fase turun tanah. Banyak peternak mikir, entok sudah besar, sudah kuat, tinggal dilepas saja. Dan memang secara fisik kelihatan siap, tapi masalahnya bukan di luar teman-teman. Masalahnya ada di proses adaptasi. Karena bagi anak entok, turun tanah itu bukan berarti sekedar pindah tempat, tapi perubahan besar dalam hidupnya. Dan kalau kita salah langkah sedikit saja, dampaknya bisa fatal sekali teman-teman. Sekarang kita bahas satu persatu penyebabnya teman-teman. Perpindahan yang terlalu kasar. Ini yang paling sering terjadi. Dari kandang hangat langsung ke tanah yang dingin. Dari tempat nyaman ke lingkungan yang belum pernah dia rasakan. Coba bayangkan teman-teman, teman-teman tidur di kasur empuk, tiba-tiba disuruh tidur di lantai dingin. Tubuh pasti kaget. Nah, entok juga seperti itu teman-teman. Mereka mengalami shock suhu dan efeknya tidak selalu langsung mati, tapi drop pelan-pelan lalu tumbang. Ini sering disepelekan teman-teman, turun tanah sore hari atau malam, padahal ini waktu paling berbahaya. Karena apa? Karena saat malam suhu tanah turun drastis teman-teman. Angin lebih dingin, kelembapan naik, entok yang belum siap langsung kena serangan dingin. Dan biasanya kematian mulai terlihat keesokan harinya. Ini kelihatan sepele teman-teman, tapi dampaknya cukup besar sekali. Dari pakan halus teman-teman, dari pakan full pur langsung ke pakan kasar. Memang mereka tetap makan teman-teman, tapi pencernaannya belum siap. Akibatnya apa? Akibatnya makanan masuk tetapi tidak terserap. Luar kelihatan sehat, dalamnya kosong. Dan ini sering jadi penyebab kematian yang tidak disadari. Air yang dianggap biasa saja. Banyak yang berpikir, air sumur kan sudah bersih, biasanya yang jelas hanya aman. Padahal untuk anak entok kecil belum tentu. Air yang kurang bersih bisa jadi racun pelan-pelan. Tidak langsung membunuh teman-teman, tapi melemahkan. Dan ketika tubuh sudah lemah, sedikit stres saja bisa langsung mati. Ini yang paling sering tidak kelihatan teman-teman, yaitu lingkungan baru, suasana baru, orang lalu lalang. Semua itu bikin entok stres teman-teman. Dan saat stres, imun tubuh akan turun. Begitu imun turun, penyakit gampang masuk. Dan akhirnya, ya betul, selesai. Nah, setelah tahu penyebabnya teman-teman, sekarang yang paling penting adalah gimana cara mengatasinya. Jangan buru-buru teman-teman. Ini kunci utama. Minimal 14 hari, lebih aman 18 sampai 21 hari. Semakin dewasa, semakin kuat adaptasinya. Ingat teman-teman, cepat belum tentu untung. Jangan langsung dilepas full teman-teman. Umur 21 hari adaptasi dulu, siang diumbar, malam masuk kandang hangat. Biar tubuhnya belajar pelan-pelan. Setelah mulai kuat baru dilepas penuh.
Pagi itu waktu paling aman teman-teman. Suhu stabil, tidak terlalu dingin, dan entok punya waktu seharian untuk menyesuaikan diri. Jangan ekstrim teman-teman. Maksudnya jangan ekstrim campur pakan lama dan baru, yaitu bertahap, biar pencernaan tidak kaget. Banyak peternak ketika langsung drastis pakannya 100% langsung alternatif, itu salah teman-teman. Itu harus bertahap dulu. Untuk hari sekarang 70% pakan fur, 30% campuran. Besoknya lagi 60% alternatif, 40% campuran, dan seterusnya sampai full alternatif. Dan 5, air harus dijaga teman-teman. Minimal di awal gunakan air bersih atau air matang. Jangan langsung air kolam. Ini sering disepelekan teman-teman, padahal dampaknya besar. Alas harus kering. Gunakan sekam teman-teman. Jangan biarkan tanah basah, karena dingin dan lembab sama dengan penyakit. Jadi kesimpulannya teman-teman, kematian entok setelah turun tanah itu bukan misteri, dan bukan karena entoknya lemah, tapi karena kita terlalu cepat dan terlalu kasar dalam proses adaptasi. Padahal kalau dilakukan dengan benar, angka kematian bisa turun drastis, bahkan insya Allah hampir nol. Kuncinya cuma satu teman-teman, perlakukan entok seperti makhluk hidup, bukan mesin. Kalau teman-teman pernah mengalami kejadian seperti ini, coba tulis di kolom komentar. Kita bahas satu persatu. Kita akan bahas bareng-bareng teman-teman. Dan kalau video ini berasa bermanfaat, jangan lupa bantu channel ini dengan like, share, dan subscribe, karena satu share dari kami bisa menyelamatkan banyak entok di luar sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, salam ternak, dan salam sukses untuk kita semua.